Selamat sore Bapak Ibu hadirin, kembali bersama saya Syarifah Rahma selaku jurnalis ekonomi dan bisnis CNBC Indonesia. Kita memasuki sesi pamungkas dalam acara ekonomik CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di mana sesi kali ini sangat spesial. Kita akan langsung saja mengundang untuk bergabung bersama kami dalam sesi Fireside Chat bersama dengan Chief Operating Officer Danantara Bapak Doni Oskaria. Baik Bapak Ibu, kalau kita keluarga besar CNBC Indonesia selalu menyambut kembali ya Pak Doni, selalu bilang homecoming ya Pak ya, bersama dengan CNBC Indonesia. Oke Pak Doni, Danantara ini kan menjadi sorotan sekali Pak saat ini ya. Semua orang, semua pihak melihat langkah Danantara tuh ke depannya mau ngapain sih Pak gitu kan. Dan harapan masyarakat dan juga investor akan Danantara ini begitu besar begitu. Mungkin dimulai dari gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Danantara di tahun 2026. Beberapa kita sudah dengar gitu ya, tapi mungkin recapnya dari Pak Doni seperti apa? Terima kasih Syarifah. Selamat sore para pemirsa CNBC dimanapun berada. Terima kasih sudah mengundang kami Danantara untuk hadir pada sore hari ini dalam acara untuk Ekonomi Outlook Indonesia ya tahun 2026. Pertama tadi ditanyakan apa sih yang akan dilakukan oleh Danantara tahun 2026. Pada kesempatan ini tentu saya menjelaskan sedikit mengenai Danantara itu. Masih banyak orang bertanya apa sih Danantara itu. Dan saya tentu tidak bosan-bosan untuk menyampaikan karena ini nanti bagaimanapun bahwa Danantara itu adalah milik rakyat Indonesia. Karena itu harus dipahami oleh masyarakat Indonesia Danantara itu apa manfaatnya. Dan juga untuk menjawab keraguan daripada masyarakat mengenai keberadaan Danantara dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, Danantara itu adalah badan investasi milik pemerintah. Tentu kita memahami bahwa pemerintah kemudian mengkonsolidasikan seluruh investasi, aset investasi yang dimiliki oleh pemerintah ke dalam satu badan. Namanya Badan Pengelola Investasi Indonesia, BPI Danantara. Nah, ini sebetulnya umum dimiliki oleh negara-negara dimanapun, di mana negara memiliki satu badan investasi atau istilah kerennya namanya sovereign wealth fund ya kan. Nah, cuman perbedaannya kalau banyak negara itu yang diinvestasikan itu adalah kelebihan daripada pendapatan negaranya. Gampangnya kalau misalkan pendapatan negara itu umpamakan 1 juta, kemudian dibelanjakannya 900 ribu, 100 ribunya itu diinvestasikan, dikelola oleh badan investasi milik negara. Nah, kita Sovereign Wealth Fund kita itu basisnya adalah pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN. Makanya konsep kita adalah State Owned Enterprise Based Sovereign Wealth Fund. Di mana Sovereign Wealth Fund kita ini sangat bergantung kepada pengelolaan daripada BUMN kita. Nah ini makanya kalau BUMN-nya dikelola dengan baik, Sovereign Wealth Fund-nya tentu akan menjadi baik. Ini penting juga kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak ada keraguan-raguan bagaimana dengan aset-aset BUMN, apakah nanti akan dijaminkan dan lain sebagainya. Nah, dalam pengembangan atau Sovereign Wealth Fund kita memiliki 2 badan yang berbeda. Yang pertama itu namanya adalah Danantara Asset Management. Danantara Asset Management ini adalah super holdingnya BUMN. Seluruh BUMN kita dikonsolidasikan ke dalam satu perusahaan namanya Danantara Asset Management. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari pencampuran risiko antara pengelolaan BUMN dengan investasi. Yang satunya lagi namanya Danantara Investment Management. Nah, lalu apa yang diinvestasikan? Yang diinvestasikan itu adalah hasil pengelolaan BUMN kita, dividennya. Karena itu setiap tahun Danantara Asset Management harus memberikan dividen kepada Danantara Investment Management untuk kemudian diinvestasikan. Nah investasi ini tujuannya apa? Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita pastinya. Yang kedua adalah juga memberikan kesempatan peluang kerja yang banyak bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga mengurangi ketergantungan kita terhadap investasi asing terhadap aset-aset produktif dan aset-aset strategis kita. Nah ini yang kita lakukan.
Karena itu kuncinya adalah pengelolaan daripada BUMN kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan tahun 2026? Tahun 2026 di sisi pengelolaan BUMN-nya, kita melakukan perubahan yang signifikan yang nanti mungkin bisa kita jabarkan. Yang pertama adalah kita akan melakukan streamlining daripada perusahaan-perusahaan BUMN kita. Ya, tentu masyarakat sudah mendengar bahwa kita punya 1043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tapi nggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK. Kenapa? Karena perusahaannya akan dikonsolidasikan dan seluruh karyawannya akan ikut di dalam proses konsolidasi ini. Nah, dengan 300 nanti tentu perusahaannya menjadi lebih sehat dan lebih kuat dan lebih tangguh. Baik, Gitu. baik. Tadi kalau tidak salah sempat disebutkan begitu ya, biaya untuk karyawan total sekitar 2T begitu ya. Baik, Pak Doni, kalau misalnya kita lihat kan sempat disampaikan juga kerugian BUMN per tahun ini bisa mencapai 50 triliun ya Pak ya. Ini sekitar 20 triliun ini direct loss, sementara indirect lossnya sekitar 30 triliun rupiah. Sehingga total akumulasi lossnya adalah 50 triliun rupiah. Langkah penyelesaian ini adalah dengan penggabungan BUMN begitu Pak, agar ya sesuatu yang sifatnya inefisien bisa menjadi lebih efisien. Nah, update-nya dan juga totalnya ini kan ada klaster-klasternya tersendiri nih Pak Doni. Akan seperti apa sih Pak, dan apakah betul-betul akan efektif dengan penggabungan ataupun juga dengan merger ini sehingga akhirnya kinerja BUMN bisa lebih efisien? Jadi perlu kami luruskan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, sebetulnya BUMN itu tidak rugi 50 triliun. Tahun ini dari hasil pengelolaan kami BUMN, tahun 2025, BUMN itu membukukan keuntungan 332 triliun. Jadi BUMN tahun ini membukukan keuntungan 332 triliun. Tetapi dari 332 triliun itu kita masih punya opportunity loss sebesar 50 triliun. Ya. Yaitu dari mana 50 triliunnya? Pertama 20 triliun itu dari kerugian, perusahaan-perusahaan kita ada 1043, kan sebagian 52%-nya itu rugi. Nah total ruginya itu 20 triliun. Nah inefisiensinya ada 30 triliun. Jadi kalau ini berhasil kita lakukan tanpa merubah bisnis modelnya aja, itu untung kita tahun depan itu setelah proses konsolidasi itu seharusnya menjadi 380 triliun. Wow, Jadi sementara di dalam target kami tahun ini dan antara aset manajemen itu ditargetkan membukukan keuntungan paling tidak 360 triliun. Jadi ini juga masyarakat harus tahu bahwa BUMN itu memberikan keuntungan yang cukup besar, yaitu 360 triliun tahun ini. Setiap tahun kita memberikan keuntungan di samping pajak yang diberikan oleh BUMN. Tetapi ini kan masih belum maksimal. Karena itu kita melakukan konsolidasi dari 1000 menjadi 30 dibagi atas klaster-klaster, kemudian kita review bisnis modelnya, kita review revenue streamnya, kita cek lagi revenue compositionnya, cost structure-nya, EBITDA margin-nya dan lain sebagainya. Kita harapkan nanti tahun depan, tahun ini 2026 menjadi 360 triliun target laba kita, 2027 kita targetkan kita paling tidak bisa mencapai 400 triliun laba daripada dan antara aset manajemen. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat besar di dunia. Jadi dengan laba kurang lebih kita targetkan, saya secara personal itu menetapkan target paling tidak 2027 itu kita masuk ke angka hampir paling tidak 400 triliun laba. Inilah yang ingin kita capai di tahun 2027 dalam proses konsolidasi BUMN ini. Baik dari angka tersebut begitu ya Pak, ancang-ancang yang mungkin laba tersebut akan diputar kembali begitu untuk BUMN dan mana yang laba tersebut nanti akan masuk ke Danantara Investment Management sendiri seperti apa? Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, tahun ini inilah dampaknya kenapa Danantara itu begitu krusial perannya di dalam pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Tahun ini kami di Danantara itu, di Danantara Asset Management di tempat yang saya kelola, itu ada 21 proyek hilirisasi dengan total investasi hampir 500 triliun. Ini adalah investasi yang kita harapkan akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dan juga proyek hilirisasi ini tentu saja basisnya adalah kita ingin mencapai swasembada di bidang pangan, swasembada di bidang energi. Minggu lalu kita menyelesaikan groundbreaking 6 proyek hilirisasi kita, diantaranya ada smelter boksit alumina di Menpawa, ada biofuel
Aftur, Bioaftur. ya ada bioetanol, kemudian ada poultry yang kita kita groundbreaking juga. Jadi ada 6 proyek yang kita selesaikan yang sudah kita groundbreaking. Minggu depan kami akan groundbreaking lagi kurang lebih ada 10 proyek lagi. Dari total 21 proyek yang akan kita lakukan dan kita akan groundbreaking di tahun 2026 dan itu dampaknya tentu signifikan yang kita harapkan nanti pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Yang kedua tentu memberikan dampak lapangan pekerjaan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Kita balik lagi tadi ke penggabungan BUMN ya Pak ya, merger BUMN ke depannya. Yang sudah dikabarkan ada BUMN Karya Pak. Targetnya dari semester 1 jadi semester 2 ya Pak ya di tahun 2026 ini. Kemudian juga sempat dikabarkan fund manager BUMN akan digabungkan juga. Belum lagi asuransi Pak ya, kalau tidak salah total tuh ada sekitar 15 perusahaan asuransi nanti akan digabungkan. Nah, urgensinya ini seperti apa Pak? Dan dari sektor by sektor begitu targetnya akan seperti apa? Dan mungkin secara detail Pak nanti merger ini implementasi ataupun juga eksekusinya akan bagaimana? Pertama tentu agak teknis sedikit saya menyampaikan bahwa dalam proses kita melakukan proses konsolidasi atau streamlining daripada perusahaan-perusahaan kita melakukan 4 tahapan pendekatan. Yang pertama itu adalah kita melakukan fundamental business review setiap perusahaan yang ada di dalam Danantara. Dari 1043 itu kita lakukan fundamental business review. Dalam fundamental business review ini kita melakukan 3 pendekatan secara business model. Yang pertama itu adalah kita melakukan global benchmarking untuk setiap industri yang kita masuki. Dengan parameternya adalah kita melihat bisnis modelnya, revenue streamnya, revenue compositionnya, EBITDA marginnya, kemudian cost structure-nya. Ini yang pertama, contohnya misalnya logistik. Logistik kita punya 21 perusahaan logistik. Dari 21 ini kita lihat global benchmark-nya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, revenue stream-nya seperti apa, kita lihat. Kemudian pendekatan yang kedua adalah kita melihat juga market sizing-nya. Kita lakukan market analisisnya, apakah seberapa besar market daripada industri logistik ini, siapa kompetitors yang ada di situ, kemudian apakah industri ini masih growth atau sudah decline, kita identifikasi. Kemudian yang ketiga kita lakukan internal capabilities assessment. Perusahaan dari 21 ini kita lakukan analisa, kita assess. Baik itu secara finansial, apakah mereka memiliki kemampuan secara finansial untuk berkompetisi dan masuk di industri itu. Yang kedua kita lakukan juga adalah people and organization assessment-nya, apakah orangnya cukup capable, ya organisasinya cukup matang atau enggak. Ini semua kita masukin dalam matriks. Ada 16 sektor yang kita masukin di dalam matriks. Kemudian kita lihat, kalau misalkan kita masuk ini matriksnya adalah positif, bahwa kita memang masuk ke industri itu adalah industri positif, kita kemudian melakukan merger dan konsolidasi terhadap 21 perusahaan logistik kita sebagai contoh, menjadi satu. Nah, nanti kita akan punya Danantara Logistic Company, satu perusahaan. Kemudian kita mendesain ulang seluruh bisnis modelnya. Ya, ya. Nah inilah yang kita lakukan, jadi memang basisnya itu kita melakukan pendekatan satu persatu, sehingga nanti kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang. Nah ini kita lakukan satu persatu. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, mungkin saya dalam Danantara sudah 1 tahun, saya belum pernah pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di kantor, di tempat untuk melakukan review satu persatu daripada proses konsolidasi yang terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN. Ini yang kita harapkan sehingga ke depan perusahaan-perusahaan ini betul-betul menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi kita. Runutannya Pak Doni ya, dari sektor mana dulu sih Pak yang urgensinya paling besar begitu? Logistik, karya, apalagi? Jadi yang sudah kita lakukan tentu saja logistik tahun ini akan melakukan merger dengan PT POS akan menjadi anchor daripada perusahaan logistik kita karena mereka memiliki distribution outlet yang banyak, kurang lebih 4.000 outlet yang dimiliki oleh PT POS. Mereka akan menjadi anchor dari penggabungan 21 perusahaan logistik kita. Karya juga demikian, Karya menghadapi karena Karya ini punya financial problem sebelumnya, kita tahun ini selesai melakukan proses perbaikan secara finansial. Tahun 2025, tahun 2026 mereka memasuki fase merger dan konsolidasi. Kita harapkan akan selesai juga di pertengahan tahun ini untuk mergernya. Asuransi, perusahaan insurance kita dari 15 akan menjadi 3. Kita akan punya satu life insurance, satu general insurance, satu credit insurance. Kemudian juga kita tadi asset management,
kita akan punya hanya tinggal menjadi satu aset management. Nah semua ini nanti satu persatu, sebagai contoh lagi misalkan Telkom, Telkom ini punya kurang lebih 66 perusahaan, nantinya akan terjadi streamlining, dia akan kembali menjadi refocusing bisnisnya. Telkom nanti akan menjadi strategic holding, di bawah Telkom itu hanya akan ada 4 bisnis unit. Yang pertama itu adalah Telkomsel sebagai telco company, yang kedua adalah Infraco untuk fiber optik, yang ketiga adalah Mitratel untuk tower bisnis, dan yang keempat adalah data center. Yang di bawahnya mereka kita akan develop satu infrastructure bisnis untuk pendukung bisnis di atasnya. Sehingga nanti dari 66 perusahaan Telkom, itu hanya akan tinggal kurang lebih belasan perusahaan aja. Nah, nantinya akan semua dari bawah akan tergabung ke atas. Nah ini akan memotong banyak daripada inefisiensi yang terjadi selama ini. Jadi semua akan mengalami, pupuk juga demikian, pupuk kita punya 47 perusahaan, anak perusahaan pupuk, ini juga akan habis semua, ya. Karena akan terjadi konsolidasi sehingga nanti hanya akan ada beberapa saja dari perusahaan pupuk yang memang memproduksi pupuk kita. Jadi semua BUMN akan menghadapi perombakan yang tahun ini juga Pak tadi tahun untuk ini akan Telkom dan pupuk gitu, untuk telekomunikasi dan pupuk. Semuanya akan menghadapi sana. Semen juga sama, semen juga akan menutup 17 anak perusahaan semen. Saya harus sampaikan ini kepada publik supaya publik juga mengetahui bahwa ini kita sedang menyelesaikan seluruh problematika daripada pengelolaan BUMN ini, sehingga ke depan BUMN ini menjadi perusahaan yang betul-betul termasuk tidak hanya dari bisnisnya. Mengenai tata kelola juga kita melakukan perbaikan. Ya, dari semua aspek kita lakukan perbaikan, kita bikin integrity office hari ini, termasuk juga proses rekrutmen. Rekrutmennya juga kita memiliki satu sistem rekrutmen yang komprehensif. Grading system juga kita review, bagaimana kemudian kita men-set up grading system yang baru, ya, range salary yang baru, compensation benefit scheme yang baru. Semua kita lakukan secara komprehensif. Dan simultan artinya. Iya. Termasuk tadi untuk asuransi, fund manager juga ya Pak ya tahun ini ya Pak Doni. Ya. Nah berikutnya ini mungkin pertanyaan banyak orang juga nih Pak. Tadi kan upaya untuk melakukan merger ini kan sebenarnya salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi inefisiensi di BUMN secara keseluruhan begitu ya, sehingga akhirnya tadi potential loss ini bisa berkurang begitu. Dan dengan perombakan ini dan antara Pak Doni juga mengatakan begitu ya, tidak akan ada pengurangan untuk karyawan. Dan di satu sisi tapi mungkin akan ada perubahan yang cukup masif ya Pak ya untuk tatanan direksi, komisaris, which is ini kaitannya juga dengan tantiem ya, walaupun dan ini juga menjadi concern juga begitu dari Pak Presiden. Nah, seperti apa mungkin yang bisa dihemat Pak oleh BUMN dengan perombakan ini khusus untuk tantiem? Jadi bahwa memang tantiem itu salah satu bagian daripada proses transformasi yang dilakukan oleh BUMN kita. Tetapi yang paling penting itu sebetulnya adalah ini satu pekerjaan is now or never. Apakah kita akan melakukan perbaikan itu hari ini dengan melakukan transformasi menyeluruh mengenai pengelolaan BUMN kita, atau kita tidak akan pernah memasuki fase ini. Karena itu bagi kami di Danantara, khususnya di saya dan tim ya, ini adalah bukan sekedar pekerjaan biasa sebetulnya. Bukan sekedar pekerjaan ya, kalau dulu saya bekerja di swasta bersama dengan teman-teman yang ada di ruangan ini, parameternya kan cuma satu. Parameternya bagaimana kemudian saya mencapai ya, target bottom line yang ditargetkan kepada saya. Tetapi kalau bekerja di BUMN tentu berbeda. Bahwa targetnya di samping kita melakukan transformasi daripada pengelolaan BUMN kita juga bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia mengenai bahwa pengelolaan BUMN ini harus dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu bagi kami transformasi ini harus dilakukan. Dan pilihan untuk melakukan dari 1.000 menjadi 300 itu sebetulnya adalah pilihan yang sangat logis secara profesional. Karena akan sulit kita melakukan monitoring 1.043 perusahaan, saya rasa siapapun susah untuk melakukan parenting models untuk memonitor 1.043 perusahaan. Tetapi kalau 300 perusahaan kita sudah melakukan proses mappingnya, itu jauh lebih mudah. Toh dari 300 itu sebetulnya kalau kita bagi by sektor, kita hanya masuk ke 16 saja. Sisanya kita tidak akan terlibat. Nah lalu efisiensinya berapa besar? Tadi saya sampaikan bahwa efisiensi itu secara menyeluruh. Efisiensi yang paling besar sebetulnya datangnya dari layering transaction. Karena umumnya anak-anak perusahaan di dalam BUMN itu dia mengerjakan pekerjaan dari induknya.
Yang itu kemudian menyebabkan inefisiensi. Karena itu inefisiensi yang terjadi dari layering transaction ini kurang lebih 30 triliun setiap tahun. Ini yang kita upayakan dari proses merger dan konsolidasi ini, kita akan menghemat kurang lebih sekitar 30 triliun inefisiensi secara operasional, ditambah lagi menutup anak-anak perusahaan yang rugi ini secara direct kita dapat 20 triliun. Jadi kalau common sense-nya dengan kita melakukan proses konsolidasi dan juga penutupan anak-anak perusahaan yang rugi, itu direct kita dapat tambahan 50 triliun secara bottom line-nya, kurang lebih begitu. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Mungkin kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Doni. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Pak, di tengah upaya penggabungan ataupun juga merger BUMN yang ada, begitu dikabarkan sebetulnya BUMN juga akan ada BUMN baru, Pak, Perminas. Nah, seperti apa sih Pak alasan atau latar belakang dibentuknya Perminas, begitu Pak Doni? Kita mulai dari itu dulu, Pak. Jadi memang tentu banyak orang bertanya-tanya ini kok satu sisi ditutup ini ada yang dibuka gitu. Sebetulnya penutupan itu adalah penutupan untuk perusahaan yang tadi yang tidak memberikan nilai tambah yang maksimal atau sektor yang memang menurut kita ini sektor yang tidak cukup signifikan untuk dimasuki oleh BUMN. Tapi di satu sisi kita juga membuka perusahaan baru, perusahaan-perusahaan yang menurut kita ini sektor-sektor yang memang ke depannya itu sangat dibutuhkan dan Indonesia punya competitive advantage di sini. Salah satunya adalah Perminas. Perminas ini nanti khusus untuk pengelolaan rare earth. Ya. Jadi ini kan kita memiliki banyak sekali potensial di bidang itu. Nah karena itu kita tidak mau mencampurkan ini juga dengan perusahaan tambang yang sudah kita miliki. Kita punya Main ID Group, ya. Kita tidak mau mencampur karena ini kan perusahaan yang sudah eksis. Sementara yang satu lagi ini lebih kepada perusahaan yang memang kita mengelola ya tanah jarang yang dimiliki oleh Indonesia. Nanti ke depannya Perminas ini akan fokus mengelola tanah jarang yang dimiliki oleh Indonesia, nomor satu. Yang kedua mengoptimalkan penggunaannya. Karena ini kan basisnya masih ada riset yang dilakukan, mesti ada pengembangan lebih jauh yang harus dilakukan di sini. Yang mungkin secara komersial saat ini itu belum dapat memberikan nilai tambah. Oke, tapi yang ingin didengar mungkin alasan utamanya Pak, kenapa Danantara tidak ingin menggabung begitu ya tadi pengolahan rare earth yang saat ini sebetulnya sudah dikerjakan oleh PT Timah ya Pak ya. Ini kan under Main ID begitu ya. Kenapa harus dipisah begitu? Itu mungkin pertanyaan banyak pihak begitu Pak. Mungkin bisa dijawab. Sebetulnya belum ada yang mengelola hari ini. PT Timah tidak mengelola juga rare earth karena memang PT Timah fokus kepada timahnya tetapi ada outputnya yang tidak terkelola. Jadi bahwa memang kita membuat satu perusahaan yang khusus. Nah di rare earth ini sebetulnya kan masih tahap development. Perbedaannya kalau kita di industri yang sudah mature, di tambang yang lain kan seperti Timah mereka sudah di industri yang mature, kemudian tambang kita batu bara, emas dan lain-lainnya itu industrinya sudah mature. Tapi di satu sisi yang di rare earth ini kan masih tahap development, karena kita mesti utilisasinya mesti dilakukan research, pemanfaatan mesti dilakukan pengembangan dan lain sebagainya, karena itu kita tidak mau mencampur perusahaan yang sudah memang eksis dengan bisnis model yang mereka miliki, dengan satu perusahaan yang bisnis modelnya lagi kita define. Dan pasti di Perminas nanti masih membutuhkan support kita untuk developmentnya. Research and developmentnya masih disupport oleh Danantara. Karena itu kita tidak mau mengganggu existing perusahaan, kita pisah sendiri Perminas ini. Artinya akan dipisah juga, tidak termasuk dari Main ID tidak begitu Pak sebagai holding energi mineral dan juga tambang. Tidak termasuk di dalam holdingnya Main ID. Mereka direct di bawah Danantara. Jadi karena itu Danantara Asset Management, karena itu memang mereka masih tahapan, ini kan industrinya masih industri yang under development. Jadi kita mesti melakukan research, ya, melakukan studi dan lain sebagainya. Jadi dia belum secara komersial belum bisa kita maksimalkan. Baik, baik. Terima kasih Pak Doni. Sekali lagi kita berikan apresiasi. Sebetulnya masih banyak pertanyaan saya ke Pak Doni ya, tapi kita buka kesempatan izin Pak. Boleh. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Mbak yang di belakang dan juga Bapak, nanti boleh silakan. Cek. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kanti dari CNBC. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari ratusan anak cucu BUMN,
apakah ada yang akan IPO dalam waktu dekat? Lalu yang kedua, dari BUMN yang ada saat ini, berapa jumlah yang masih mengalami kerugian? Terima kasih. Mantap pertanyaannya Langsung Pak. dijawab ya. Langsung saja. Yang pertama bahwa kalau tadi saya belum selesai menyampaikan bahwa 4 tahapan yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka konsolidasi, baru tahap 1, tadi kita melakukan fundamental business review, tahap 2-nya kita melakukan bisnis konsolidasi, merger, restructuring, itu dilakukan di tahapan kedua. Tahun ini ada 41 pekerjaan yang masuk di dalam rencana kerjanya dan antara asset management. Tahapan ketiganya kita menulis ulang bisnis model daripada perusahaan hasil konsolidasi. Tahap keempatnya kita melakukan tadi value creation, mana perusahaan yang akan kita lakukan IPO go public, mana yang kita lakukan go private. Jadi memang untuk tahun ini kita belum ada yang akan kita lakukan. Pertama karena tadi hasil konsolidasi ini akan kita lihat seberapa besar impact-nya, kemudian juga kita akan mendefinisikan ulang mana perusahaan-perusahaan yang akan kita go public, mana perusahaan yang memang akan go private. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun 2027 kita akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita yang akan memang secara secara pemikiran itu akan kita lakukan untuk public offering, jadi untuk milik masyarakat gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni dan terima kasih untuk pertanyaannya. Oh yang kedua, yang rugi tadi ya. Belum yang kedua tadi, perusahaan yang Yang masih rugi itu kurang lebih 52% daripada anak perusahaan BUMN itu merugi. Inilah yang akan kita tutup. Dan umumnya skalanya kecil-kecil. Jadi bahwa memang akumulasinya itu tadi kerugian itu yang 20 triliun. Jadi kerugian anak-anak ini yang 20 triliun. Tetapi kembali lagi, kalau ini kita hapus, itu kan langsung menambah keuntungan kita yang tadi tahun ini itu 332 triliun. Ini perlu saya sampaikan karena banyak saya baca salah mengutip dengan ditulis BUMN rugi gitu. Sebetulnya BUMN itu untungnya gede. Enggak ada perusahaan untungnya lebih gede daripada BUMN, 332 triliun untungnya. Dan tahun ini saya targetkan 360 triliun untungnya. Dan teman-teman sekalian yang juga sangat membanggakan kita, PT Dananta Asset Management itu di Fortune 500 itu termasuk 10 perusahaan terbesar di dunia dengan revenue 110 billion US dollar. Ya, jadi perusahaan Dananta Asset Management yang sekarang kita punya itu punya equity 3.000 triliun dan aset itu kurang lebih 14.000 triliun. Ya, jadi itu perusahaan yang luar biasa besarnya. Jadi tapi yang diharapkan tentu kita ingin ini returnnya harus lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau sekarang untungnya masih 360 triliun tahun ini, diharapkan oleh Bapak Presiden mestinya itu 600 triliun. Nah karena itu makanya kita bekerja keras untuk mewujudkan itu, bagaimana supaya perusahaan-perusahaan BUMN kita ini setiap tahun itu untungnya 600 triliun. Inilah yang kami kerjakan setiap hari. Jadi ini perlu diluruskan bahwa bukan berarti rugi. Untung tahun ini 300, tahun 2026 saya menargetkan paling tidak 360 triliun untung ya. Itu kondisinya kurang lebih. Tadi kan bertahap ya Pak ya, tadi kan targetnya 600 triliun begitu. Ya. Nah tadi tahun ini 380 triliun. Di tahun berapa kira-kira Pak proyeksinya begitu bisa mencapai 600 triliun? Ini memang kita tentu berharap paling tidak tahun 2029 gitu ya. Tapi memang kan mengelola perusahaan ini cukup challenging sebetulnya kan. Mengelola perusahaan itu tentu teman-teman yang bekerja juga memahami bagaimana tidak mudahnya memang. Tetapi kita berkomitmen kalau kita lakukan dengan benar, insya Allah kita bisa mencapai itu. Mengingat market kita yang besar, masih banyak industri yang belum kita masuki, kemudian juga kita belum terlalu kompetitif. Kita harus lebih kompetitif lagi. Kita harus mereview setiap revenue stream yang kita miliki, bisnis model yang kita miliki, dan kita harus mampu menjadi pemain global. Ini yang kita harapkan. Tentu saya secara personal cukup yakin dengan tim yang kita miliki, walaupun ini sekarang masih tetap berevolusi. Ya, kita melihat sekarang tim-tim direksi yang ada di BUMN sudah luar biasa bagus-bagus karena dari arahan Bapak Presiden kita melakukan proses rekrutmen. Kita mengundang seluruh talenta-talenta terbaik Indonesia untuk bergabung dengan BUMN. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti BUMN ini akan dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas, terutama sekali memiliki integritas yang baik, yang tentunya
mampu membawa perusahaan kita membawa untung menjadi 600 triliun ke depannya. Baik, baik. Ada sedikit tadi kalimat dari Pak Doni yang memancing saya untuk bertanya Pak, ke depannya apakah akan ada perombakan direksi BUMN lagi dalam waktu dekat? Sebetulnya kami memiliki metode untuk melakukan rekrutmen. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa semua dilakukan dengan fair dan transparan melalui rekrutmen terhadap direksi BUMN. Yang pertama kita melakukan kompetensi assessment, basic competency assessment. Kita menggunakan 3 konsultan. Jadi kalau orang bilang itu orang ditunjuk itu saya bisa sampaikan itu tidak benar. Kita melakukan tiga konsultan, ya mungkin nggak boleh etis apa tidak saya menyebut ada 3 konsultan boleh dicek sama mereka. Yang mereka adalah konsultan assessment terhadap basic kompetensi. Ini nomor 1. Kalau mereka lulus dari basic competency assessment, mereka masuk ke dalam tim interview, certified interviewer, kita punya 20 certified interviewer, 10-nya dari Danantara, yang memang itu mereka certified untuk melakukan interview, dan levelnya adalah managing director. Mereka adalah managing director, 10 orang yang melakukan interview terhadap kandidat, dan 10-nya dari BP BUMN, karena memang final decision-nya ada di BP BUMN untuk pengangkatan direksi dan komisaris. Kemudian inilah tim ini kemudian mensummary-kan, mempresentasikan ini hasil daripada assessment setiap kandidat. Kemudian tim memberikan usulan daripada direksi yang akan ditunjuk menjadi pengurus. Okay. Mungkin boleh ditanya itu ada direktur di Dirut BUMN itu ada Pak Johan itu. Nah, bagaimana saksi bagaimana kami melakukan rekrutmen terhadap direksi di Krakatau Steel misalkan. Itu ada yang datangan dari luar negeri, ada yang masih bekerja di luar negeri, kita undang untuk datang melakukan assessment, mereka kemudian lulus baru diangkat menjadi direktur. Sekarang kalau nggak salah saya direktur operationnya itu dari kita ajak pulang dari Dubai atau dari mana saya kalau nggak salah itu, ya dari Krakatau Steel. Ya, jadi kita undang pulang. Jadi banyak sebetulnya orang-orang Indonesia yang kita jadi direksi-direksi BUMN hari ini itu isinya berbagai macam. Ada juga yang CEO Coca-Cola yang bergabung dengan PT Semen Indonesia. Ada juga dari direktur HR-nya, global director-nya Unilever, sekarang menjadi HR-nya PT Telkom. Kemudian jadi memang kita mengundang seluruh orang-orang terbaik ya. Dan ini kita lakukan dalam rangka melakukan transformasi tadi. Baik. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa kita berusaha untuk perubahan itu bukan hanya perubahan dari sisi bisnis. Tapi perubahan juga dari tata kelola. Itu juga walaupun secara undang-undangnya kita memutuskan penentuan direksi dan komisaris, tapi itu tidak dilakukan oleh individu. Semua dilakukan oleh tim melalui proses assessment yang baik. Baik. Tapi pandangan dari Danantara Pak, mungkin 3 kata ya Pak ya, yang bisa menggambarkan sebetulnya direksi seperti apa sih yang dicari oleh Danantara begitu Pak? Yang pertama tentu kita memiliki kriteria, yang pertama tentu kecocokan antara pengalaman dengan job responsibility yang kita berikan. Karena kami mengidentifikasi biasanya setiap job itu kita tentukan dulu job responsibility-nya apa, kemudian job holder-nya kita tentukan requirement untuk job holder-nya seperti apa, kemudian kompetensi orangnya seperti apa, baru kita masukkan, kita kirim ke tim assessment. Nah ini nomor 1 berarti kan orangnya harus kompeten. Tapi kompeten ini bagi kami hanya 20%. Karena itu ada syarat untuk lulus, tapi 80%-nya lebih kepada karakter. Karakter yang kita harapkan tentu nomor 1 adalah integritinya. Kita mencari orang yang memiliki integritas yang baik karena ini kan mengelola perusahaan negara. Jadi artinya integritasnya mesti baik. Ya, ini karakter ini bagi kami menjadi 80%. Nah karena itu tadi saya lupa, setelah proses semua itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita lakukan assessment, kemudian lagu interview, yang terakhir adalah kita melakukan background checking. Background checking ini kita Bapak Presiden menempatkan tim khusus untuk melakukan background checking terhadap calon kandidat direktur. Itu melihat historical mereka, terutama sekali yang berkaitan dengan integritas. Jadi inilah yang kita lakukan. Baik, dan kedepannya akan ada ya Pak, mungkin dalam waktu dekat begitu ya Pak Doni ya. Kita akan buka lagi satu penanya berikutnya, boleh? Bapak silakan boleh sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan mungkin bisa singkat saja.
Terima kasih, nama saya Ikhwan Primanda, saya dari Apindo. Kami sangat mendukung tadi rencana untuk perampingan BUMN dari 1.000 menjadi sekitar 300. Nah, dalam hal ini berarti kan akan ada sekitar 700 perusahaan yang dilepas gitu Pak ya. Nah, ini kalau boleh share, ini kan Samsung itu dulunya juga BUMN, Korea Electronics namanya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bersifat consumers, yang penggunanya adalah masyarakat, itu memang bagusnya swasta, karena swasta lebih memahami consumers behaviors gitu ya. Nah, mungkin contohnya masalah di BUMN itu kayak gesit gitu ya. Gesit itu sebaiknya ya swasta saja gitu kan. Cuman mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kan pertama nasib karyawannya, terus kedua nasib manajemennya, ketiga mungkin pertanyaan adalah masalah skema divestasinya. Apakah memungkinkan skema seperti manajemen buyout, artinya misalnya gesit ya sudah dilepas kepada manajemennya sekarang dan mungkin semua pemegang karyawannya dapat saham misalnya gitu ya. Setelah itu mereka harus bertanggung jawab liability-nya, kebutuhan modal ke depannya dan seterusnya. Dengan begini 700 unit usaha yang mungkin sudah susah payah dulu didirikan tapi masih merugi, mungkin bisa berkembang menjadi lebih baik karena ada interest pribadi yang untuk berjuang untuk membuat menjadi untung gitu ya. Mungkin kedua juga sekedar usul mungkin ya. Dari 700 itu mungkin sebagian bisa didispose kepada, ini mungkin agak politis ya, kepada kampus-kampus misalnya, supaya kampus-kampus itu juga pernah merasakan mengelola anak usaha BUMN gitu ya. Artinya ini ke depan menjadi tanggung jawab mereka, ya masalah liability, permodalan dan seterusnya. Kemudian juga mungkin Pemda-Pemda gitu ya. Jadi ini terus terang pengalaman kami ketika dari dunia usaha itu kadang-kadang kan ketika kita ke daerah itu ketika ada usaha baru kan ada jealousy dari orang setempat gitu ya. Jadi kalau pernah ada satu momen di mana semua Pemda, Pemkap dapat disposal anak usaha BUMN, ini ke depan bisa menjadi semacam oke, kalian udah dapat kesempatan, udah kalau kalian gagal ya sudah, itu adalah kesempatan kalian. Jadi kalau ada swasta yang masuk dan swasta itu berhasil, ya sudah, karena kalian sudah pernah dapat kesempatan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaannya sebelumnya mungkin kita mengucapkan selamat datang kembali Pak CT, Founder and Chairman CT Corp. Selamat bergabung kembali dan silahkan Pak Doni. Terima kasih pertanyaannya. Yang nomor satu bahwa memang dalam proses streamlining daripada perusahaan yang 1.000 menjadi 300 itu kita ada 3 model yang kita lakukan. Yang pertama ada yang divestasi, saya setuju dengan tadi yang disampaikan. Memang kalau itu bisnisnya non-core kita divestasi dan banyak yang kita divestasi. Salah satunya misalkan kita punya air, ya itu di karya-karya itu ada perusahaan airnya, ya itu divestasi. Kita bilang kita tidak masuk di industri itu karena memang industri itu tidak cukup besar size-nya untuk kita kelola. Contohnya misalkan, kita melakukan juga divestasi di karya itu di tempatnya PP, itu divestasi di fiber optik. Perusahaan PP itu punya fiber optik. Ini kita lakukan juga divestasi. Gesit salah satu yang akan kita divestasi yang sekarang ini ada di IBC. Jadi Gesit itu dulu perusahaan yang diakuisisi oleh Wika, kemudian masuk ke IBC. Nah ini juga akan kita lakukan divestasi juga sama. Dan banyak yang kita divestasi. Kita punya travel agent di Pertamina itu akan kita divestasi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan hasil mapping kami yang memang ini non-core, itu akan kita divestasi. Karena dulu pada basicnya BUMN itu masuk di semua hal. Mulai dari besar sampai yang sangat kecil, akibatnya swastanya tidak kebagian. Ini kita tidak lagi melakukan itu karena memang arahan daripada Bapak Presiden kita harus menjadi Indonesia Incorporated. Ya kan? Jadi hanya akan kita masuk di core aja. Sebagai salah satu contoh teman sekalian, kita melakukan review terhadap bisnis model daripada PGN misalkan. PGN itu ke depan mulai tahun ini sudah saya larang tidak main lagi di upstream. Mereka khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Karena itu kita akan trial mulai di Batam. Batam kita akan melakukan pipanisasi ke seluruh rumah gas. Karena kita maunya PGN itu menjadi perusahaan gas negara yaitu untuk mendistribusikan gas. Dengan demikian nanti dia tidak main lagi di upstream. Nah ini kita combine dengan DME kita, gasifikasi daripada batu bara kita dengan Bukit Asam. Yang baru akan kita groundbreaking minggu depan. Nah, nanti ini tujuannya apa? Menurunkan tadi import dan subsidi kita terhadap LPG, kita mesti berpikir long term. Kita nggak bisa lagi bahwa perusahaan BUMN itu berpikirnya short term. Nah karena itu saya memutuskan untuk menutup fungsi daripada PGN itu
tidak boleh lagi main upstream. Upstream itu silakan kepada banyak pemain yang bisa melakukan proses hulu di sisi gas. Tapi off-take-nya adalah PGN. PGN nanti akan mendistribusikan gas-gasnya kepada seluruh rumah tangga. Begitu juga di sektor kereta api. Ya. Kereta api, saya meminta mereka untuk melakukan tahun ini saja kita melakukan elektrifikasi di 5 kota. Salah satunya di Jakarta kita akan melakukan elektrifikasi Jakarta Cikampek, Jakarta Sukabumi, Jakarta Rangkas. Tujuannya apa? Dengan kita melakukan elektrifikasi kereta api listrik ini akan menghidupkan kota-kota baru dan tahun ini harus dilakukan. Dan investasinya juga tidak terlalu besar untuk itu. Tetapi at the same time kita menghidupkan industrialisasi Inka. Saya mewajibkan kereta api itu tidak boleh lagi mengimport gerbong maupun lokonya. Dia wajib melakukan manufacture di Inka. Kalau tidak ada keberpihakan, sampai kapan industri kita hidup? Sementara kita akan menghabiskan kurang lebih total dari proses transformasi daripada perusahaan kereta api kita itu kurang lebih sekitar 50 triliun. Kalau itu dilakukan tidak dengan keberpihakan terhadap industri kita, ini tidak akan terjadi dampak ekonominya. Begitu juga dengan PT PAL. Tahun ini kita melakukan merger 5 perusahaan perkapalan kita menjadi PT PAL dan harus selesai kuartal 1 tahun 2026. Kemudian saya mewajibkan Pelni, ASDP dan PIS wajib bikin kapalnya di PT PAL. Tujuannya apa? Sama, supaya industrinya menjadi hidup. Jadi kita memang, nah begitu juga dengan industrial estate. Kita merubah bisnis model daripada industrial estate kita. Saya bilang sama mereka tidak boleh lagi menjual tanah, tidak boleh lagi, tetapi memberikan gratis tanahnya. Tanahnya akan gratis untuk 30 tahun, 50 tahun, boleh dipakai di dalam industrial estate kita, tetapi mereka punya recurring income dari utilitasnya. Tetapi kita akan mengajukan WILUS di situ untuk listriknya, kemudian airnya di situ, gasnya di situ, termasuk juga property managementnya di situ. Sehingga dengan demikian kawasan industri ini akan menjadi lebih kompetitif. Kita sedang melakukan in-bank terhadap tanah kita di Batang, itu kurang lebih 4.000 hektar untuk membangun satu kawasan industri yang komprehensif. Di Patimban kita akan bangun kawasan industri yang besar dan komprehensif dengan bisnis model yang baru. Jadi memang satu persatu kita lakukan review terhadap bisnis model daripada perusahaan-perusahaan kita. Tanpa itu kita hanya akan berpikir masalah komersialisasi aja. Dan itu very short term. Pertamina tidak akan punya lagi perusahaan yang non-related kepada oil and gas. Seluruh perusahaan Pertamina yang non-oil and gas itu akan di spin out. Dia akan keluar dari Pertamina, kemudian Pertamina tugasnya apa? Kami baru selesai melakukan merger bulan Februari, 1 Februari merger di downstream. Ya, kita konsolidasikan kembali antara Patra Niaga, PIS, dan juga Kilang. Kenapa? Karena ini kan satu perusahaannya harusnya, tidak bisa dicacah yang menyebabkan inefisiensi dan juga Anda tahu berapa PPN kita yang over akibat daripada bisnis itu setiap tahun itu 20 triliun. Dari transaksi intercompany. Kenapa Patra Niaga bertransaksi dengan PIS, bertransaksi dengan Kilang. Ya, KPI. Ya, sekarang dengan penyatuan itu, ya PPN-nya itu berkurang 20 triliun setiap tahun. Jadi makanya satu persatu kita mesti memang melihat kembali bisnis model daripada perusahaan-perusahaan kita. Nah tadi saya setuju bahwa kita akan melakukan investasi, ada yang investasi, ada yang konsolidasi, ya. Yang kita lakukan ada juga yang restrukturisasi. Baik. Nah karena itu kita membuka peluang buat para pengusaha-pengusaha untuk terlibat dan melihat potensi-potensi bekerja sama dan juga melihat peluang yang ada di dalam perusahaan-perusahaan BUMN di proses transformasi yang kami lakukan ini. Baik, baik. Sedikit Pak Doni ya ingin mengembangkan ya tadi dari pertanyaan yang ada begitu. Ini kan kalau kita lihat tantangan utama dalam upaya perapihan BUMN, merger BUMN ini kan mungkin ada ego nih Pak dari tiap-tiap BUMN itu sendiri begitu. Strategi dari Danantara seperti apa sih Pak menghadapi ego ini sendiri? Memang kembali lagi ini masalah leadership ya. Dan saya tidak mengklaim saya termasuk detail atau bagaimana boleh ditanya sama teman-teman di BUMN. Saya memimpin sendiri proses transformasi ini. Saya setiap hari, misalnya hari ini dari pagi tadi saya hanya datang ke sini. Dari pagi saya bekerja tadi selesai dengan Pertamina. Dari pagi seluruh direksi Pertamina dari jam berapa? Dari 10 sampai jam 2. Saya makan siang aja tadi di dalam sambil membahas mengenai transformasi Pertamina dengan direksi dan komisaris Pertamina.
satu persatu. Dan bagi saya ini adalah masalah bagaimana kemudian kita mengconvince mereka, saya bilang sama mereka, proses streamlining ini harus menjadi part of corporate strategy. Kalau itu hanya menjadi obligasi yang dia sendiri tidak believe bahwa ini harus dilakukan, itu tentu akan setengah hati. Karena itu tadi seluruh board Pertamina, baik itu board of director maupun board of commissioner-nya, dari jam 10 sampai jam 2 tadi, dengan saya untuk menyelesaikan proses transformasi di Pertamina. Jam 2 saya lanjut dengan kereta api Indonesia tadi sama dengan BOD dan BOC-nya satu persatu kita memberikan direction apa yang harus mereka lakukan. Ya. Karena saya punya guru yang cukup detail di depan saya, jadi saya sudah terbiasa bekerja dengan sangat detail. Jadi ini menyebabkan bahwa sudah ini kan masalah leadership aja. Jadi karena kita memang punya komitmen leadership yang kuat, buat saya sampai saat ini tidak ada mereka yang tidak patuh dan ikut dengan apa yang kita arahkan. Karena semuanya kan berdasarkan kepada tidak ada ego, tetapi ini adalah salah satu transformasi yang harus kita lakukan. Oke. Sedikit tadi yang soal Pertamina Pak, kan saat ini sudah perombakan sudah dilakukan dari sisi hilir ya Pak ya, jadi Pertamina downstream begitu. Tadi juga sempat disinggung yang oil and gas, apakah ke depannya nanti dari sisi hulu juga akan ada perombakan Pak Doni? Sama, di hulunya juga tentu akan ada perbaikan mengenai refocusing daripada upstreamnya Pertamina. Kita meminta mereka untuk lebih giat untuk menaikkan liftingnya. Karena itu kita ingin konsolidasi daripada Pertamina ini memberikan dampak untuk ketahanan energi kita. Kita sudah lama sebetulnya bahwa Pertamina tidak terlalu fokus di upstreamnya, di hulunya. Ini yang menyebabkan juga bahwa produksi kita cenderung decline, tetapi hari ini dengan selama 1 tahun ini kita mulai mempush untuk terjadi peningkatan di sisi produksi kita. Karena ini akan berkaitan nantinya tentu dengan jumlah import yang kita harus datangkan. Nah di satu sisi, di sisi downstreamnya kita mendevelop tidak hanya RDMP, kita selesai dengan kilang di Balikpapan, tapi kita baru juga akan membuat beberapa kilang baru lagi sehingga nanti kita harapkan ini akan menjadi ketahanan energi kita dapat terpenuhi. Oke, baik. Pak Doni, ini mungkin pertanyaan pamungkas Pak. Nasib harga saham-saham BUMN Pak, seperti apa sih Pak? Dan kedepannya mungkin target seperti apa Pak untuk harga saham-saham BUMN saat ini? Apalagi kemarin sempat market crash ya Pak ya, sempat dengan ada MSCI, Moody's gitu ya, sempat ada sell off yang cukup besar begitu Pak. Apakah artinya it's time to buy Pak Doni? Belajarnya salah belajar kayaknya saya terlalu belajar fundamental, jadi buat saya itu saham itu akan mengikuti fundamental dan saya sangat percaya bahwa fundamental perusahaan-perusahaan BUMN sangat baik, terutama sekali karena saya ada di dalam jadi saya tahu persis apa yang sedang terjadi, terutama sekali saham-saham perbankan, perusahaan-perusahaan perbankan kita. Hari ini tuh menurut saya dalam performa menuju yang terbaik. Karena saya sangat intens dan sangat detail mengurusi perbankan kita. Saya tahu persis apa yang terjadi di BRI, bagaimana kemudian performance misalkan BRI. Ya. Saya nggak tahu itu boleh apa enggak karena ini perusahaan publik ya. Nggak boleh ya. Dari jadi sisi fundamentalnya saja Pak, mungkin keyakinan dan antara. Sangat bagus ya. Karena kita dari kedua asetnya, baik itu aset maupun liabilitiesnya, dua-duanya menghadapi performance yang luar biasa karena kita mengontrol. Jadi kalau teman-teman tanya sama saya, detail satu-satu perusahaan BUMN itu saya pasti tahu satu persatu. Begitu juga Bank Mandiri juga sangat baik performance-nya, dan saya secara fundamental sangat strong. BNI juga sama, ya, jadi menurut saya perusahaan yang lain juga sama, jadi secara fundamental hari ini perusahaan-perusahaan BUMN menurut saya dalam performance yang baik, karena itu silakan kepada masyarakat, saya tidak bisa mempengaruhi, tetapi paling tidak bahwa saya bisa menyampaikan BUMN hari ini performance daripada secara fundamental perusahaan-perusahaan BUMN di dalam kondisi yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk COO Danantara Bapak Doni Auskaria. Tidak terasa hampir 1 jam sebetulnya kita tadi sudah berdiskusi. Pak Doni mungkin terakhir ya, singkat closing statement dari Pak Doni apa yang ingin disampaikan tentunya baik bagi pemirsa CNBC Indonesia, Bapak Ibu hadirin dan juga tentunya para investor di luar sana. Pak Doni apa yang ingin diyakinkan tentunya oleh Danantara ke depan? Terima kasih, yang pertama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Khairul Tanjung dan juga seluruh tim CNBC yang mengundang kami untuk hadir pada sore hari ini. Kesempatan yang baik
kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa insya Allah mudah-mudahan dan antara kami kelola dan kami jalankan amanat ini dengan sebaik mungkin untuk menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN ini perusahaan-perusahaan yang bisa kemudian hari membanggakan buat kita semua. Tentu tidak mudah, transformasi ini membutuhkan komitmen, energi, dan juga doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menuju perusahaan yang sangat baik dan juga tentu kepada seluruh investor yang ingin masuk ke Indonesia bisa dipastikan bahwa kami berupaya menjalankan seluruh amanat ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Itu aja, sekali lagi terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiar kita bersama diberkati dan kita mampu memiliki sebuah perusahaan yang membanggakan untuk generasi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi apresiasi luar biasa untuk Chief Operating Officer dan antara Bapak Doni Waskaria, terima kasih. Dan demikian pemirsa, saya langsung kembalikan ke rekan saya, Syafina Nasyar.